Halo semua, saya Hedi. Kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara untuk berinovasi dalam berinvestasi. Seperti pada profesi lain, menjadi investor tentu butuh inovasi. Kita juga harus selalu update dengan informasi dan ilmu yang baru, agar investasi kita tetap relevan. Meskipun katanya investasi itu haruslah membosankan, namun kita bisa mengisinya dengan menambah ilmu baru. Baik itu mempelajari indikator baru, metode baru, emiten yang baru, sampai pasar yang baru. Jadi saya selalu mempelajari hal tersebut. Nah, berikutlah cara saya agar tetap inovatif ketika menjadi investor. Yang pertama, tentu kita harus membaca buku. Membaca banyak buku. Tidak hanya tentang investasi, ataupun metode investasi yang sesuai dengan prinsip kita, tapi juga mempelajari buku tentang perspektif lain, atau bahkan di bidang lain. Peter Lynch dalam bukunya One Up on Wall Street pernah mengatakan bahwa beliau tidak hanya mempelajari buku yang berkaitan dengan investasi ataupun akuntansi dan ekonomi, itu juga bisnis, tapi beliau justru mempelajari sejarah, psikologi, ilmu politik, dan bahkan dia mempelajari metafisika, epistemologi, logika, agama, dan filosofi Yunani kuno. Bahkan beliau mengatakan selama pengalamannya selama ini, mempelajari sejarah dan filsafat jauh lebih baik untuk menjadi seorang investor ketimbang mempelajari, katakanlah, statistik. Mengingat investasi di saham tersebut merupakan seni, bukanlah ilmu yang pasti. Dan saya pribadi pun setuju terhadap pendapat beliau. Logika merupakan bidang ilmu yang kata beliau sangat membantunya dalam memilih suatu saham. Mengingat pergerakan harga saham seringkali tidak rasional, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi saya mengikuti prinsip beliau. Maka dari itu, akhir-akhir ini kebanyakan buku yang saya baca bukanlah tentang investasi, tetapi meluas ke topik lain juga. Dan yang kedua, kita juga bisa membaca jurnal penelitian yang terkini. Saya sangat menyukai membaca jurnal, karena saya merasa ada banyak sekali ilmu baru yang terdapat di jurnal dan lebih update ketimbang hanya membaca buku. Karena buku itu sendiri juga kebanyakan bersumber dari jurnal. Saya setiap harinya selalu membaca jurnal dalam berbagai topik. Tidak hanya tentang investasi, tetapi juga tentang ekonomi, psikologi, logika, filsafat, dan lain-lain. Dan juga tentu yang ketiga, saya sangat aktif melakukan analisa saham. Setiap harinya, saya melakukan analisa terhadap keseluruhan emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dari A sampai Z. Saya menganalisa 774 emiten setiap harinya. Namun tentu tidak keseluruhannya, melainkan saya urutkan dari A sampai Z, kemudian saya lanjutkan lagi keesokan harinya. Bagi saya ini sangat penting, supaya saya selalu mendapatkan gambaran secara menyeluruh dan lebih mendalam terhadap keseluruhan emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi secara tidak langsung saya bisa memperoleh mental model seperti yang diungkap oleh Warren Buffett. Kemudian saya juga suka berdiskusi dengan banyak orang. Untuk itulah saya sangat terbuka di media sosial saya kepada setiap orang yang ingin berdiskusi dengan saya seputar saham ataupun tentang ekonomi dan lain-lain, baik itu dari perspektif investor maupun perspektif ilmiah atau peneliti. Saya jadi banyak menemukan ilmu baru dari hasil diskusi tersebut, dan justru saya juga bisa lebih memahami isi pemikiran saya ketika saya melakukan diskusi dengan orang lain. Jadi Anda bisa juga berdiskusi dengan saya melalui Instagram saya. Saya akan senang hati dan sangat berusaha untuk menyempatkan waktu untuk berdiskusi dengan Anda. Dan juga saya sangat suka mempelajari perspektif orang lain, meskipun perspektif tersebut bertentangan dengan prinsip saya. Karena saya percaya setiap orang memiliki preferensi masing-masing dalam investasi. Dan saya berusaha memahami apa dasar mereka menggunakan perspektif tersebut. Karena bisa saja ada perspektif saya yang kurang tepat, sehingga saya bisa menambahkan perspektif orang tersebut ke dalam prinsip investasi saya. Jadi saya tetap mempelajari banyak metode investasi, bahkan termasuk analisis teknikal dan
prinsip investasi yang berfokus, tidak diversifikasi. Mempelajari perspektif orang lain tersebut sangat penting, meskipun pada akhirnya kita tetap menentang perspektif tersebut. Karena dengan mengetahui apa alasan kita menentang perspektif orang lain tersebut, kita jadi semakin memahami prinsip kita sendiri. Dan pada akhirnya saya terus mengembangkan metode investasi saya yang pada saat ini memberikan return yang bagi saya cukup memuaskan. Bahkan metode investasi saya tersebut saya rasa bisa diotomatisasi dengan komputer. Jadi cita-cita saya adalah membangun sistem tersebut. Baik, sekian pembahasan dari saya mengenai bagaimana cara saya untuk berinovasi dalam investasi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.